Selama karir MotoGP-nya, Rigamonti telah bekerja dengan berbagai pembalap. Yang terkenal adalah Andrea Iannone dan Enea Bastianini, sebelum menemukan dirinya di garasi Marquez. Orang Italia itu menjelaskan apa yang membuat Marquez berbeda dari pembalap lain. Tentu saja, Marquez hari ini berbeda dengan Marquez tahun-tahun sebelumnya, dengan pengalaman yang dimilikinya saat ini dan sangat mampu membantu kepala kru, yaitu saya sendiri. Dia berbicara karena dia mengerti semua yang terjadi pada motor. Dia bukan pengendara yang ngebut tanpa tahu kenapa. Dia tahu mengapa dia melaju cepat dan mengerti apa yang dapat dia lakukan untuk membantu membuatnya terasa lebih baik. Lagi pula, dia selalu memberikan 100% dirinya. Kalau dia tidak pergi melaju kencang, tidak diragukan lagi itu karena dia belum memberikan segalanya. Tambah Rigamonti. Prediksi berani Giacomo Agostini bisa menjadi kenyataan sebelum akhir musim MotoGP ini. Pemegang gelar juara terbanyak dalam sejarah kelas utama mendukung Jorge Martin untuk menemukan kembali penampilan terbaiknya pasca cedera. Agostini menyoroti Martin sebelum MotoGP Hungaria di Balaton Park. Ditanya apakah Martin bisa kembali ke performa terbaiknya saat meraih gelar juara, Agostini menjawab, "Ya, tergantung. Tahun ini saya rasa dia akan belajar banyak bersama Aprilia. Mungkin tahun depan dia akan siap bertarung dengan Marc Marquez, dengan Pecco Bagnaia, dan dengan Marco Bezzecchi juga." Agostini melanjutkan, "Dia punya motor yang bagus. Aprilia hari ini adalah motor yang fantastis. Tapi dia kecelakaan dan cedera. Dia absen dari MotoGP untuk waktu yang lama. Ketika Anda kembali, itu sulit. Setiap Grand Prix penting untuk kembali ke perasaan sebelumnya. Dia juara dunia. Tahun lalu dia menunjukkan bakatnya. Tapi sayangnya tahun ini sulit. Saya berharap di masa depan dia kembali seperti sebelumnya," pungkas Agostini. Bukan cuma akan samai rekor juara dunia Valentino Rossi, tapi ada satu rekor unik lagi yang akan buat Marc Marquez samai rekor Valentino Rossi. Satu kemenangan MotoGP lagi di sirkuit yang berbeda akan cukup bagi Marc Marquez untuk menyamai Valentino Rossi dalam daftar sepanjang masa yang cukup spesifik. Namun, ada banyak faktor yang akan bikin rekor ini agak sulit untuk dipecahkan. Kemenangan di Grand Prix Hungaria akhir pekan lalu menambahkan Balaton Park ke dalam daftar sirkuit di mana Marc Marquez meraih kemenangan di MotoGP. Balaton mencaloni debutnya di kalender MotoGP, dan Marquez menjadikannya sirkuit ke-22 di mana ia meraih kemenangan kelas utama. Kemenangan ke-22 menempatkan Marquez satu peringkat di belakang Valentino Rossi dalam daftar sirkuit terbanyak yang dimenangkan di kelas MotoGP. Rossi telah menang di 23 trek berbeda selama 22 musim berkarir di kelas utama. Rossi tidak berada di puncak daftar. Mick Doohan meraih kemenangan kejuaraan dunia 500cc di 24 trek berbeda sepanjang karirnya. Oleh karena itu, Marc membutuhkan satu kemenangan lagi untuk menyamai Rossi, 2 kemenangan lagi untuk mengejar Doohan, dan 3 kemenangan lagi untuk memecahkan rekornya sendiri. Masalahnya, untuk mengejar rekor ini adalah bergantung pada sirkuit baru yang ditambahkan ke kalender, yang tidak terjadi setiap tahun. Jadi, di mana peluang Marquez untuk menambah jumlah sirkuit yang dimenangkannya di MotoGP? Ya, ada 2 peluang lagi bagi Marquez untuk meraih kemenangan perdana di sirkuit tahun ini. Sirkuit Jalan Raya Internasional Mandalika di Indonesia merupakan yang pertama digelar pada 3-5 Oktober, menandai balapan jarak jauh kedua dari Tour Asia akhir musim. Mandalika melakoni debutnya di MotoGP pada tahun 2022 ketika Miguel Oliveira menang di tengah hujan. Kemudian Francesco Bagnaia menang pada tahun 2023 dalam salah satu akhir pekan paling dramatis dalam perebutan gelar tahun itu melawan Jorge Martin. Sementara Martin sendiri mampu menebusnya pada tahun 2024 dengan kemenangan dominan. Jadi, 3 pemenang dalam 3 tahun di Mandalika. Jika Marquez bisa menjadi yang keempat dalam 4 edisi balapan di sana, ia akan menyamai Rossi di 23 sirkuit. Autodromo Internacional do Algarve
akan memberikan kesempatan bagi Marquez untuk pindah ke sirkuit 24 dan menyamai Duhan saat Grand Prix Portugal berlangsung di sana pada 7-9 November. Marquez kemudian memiliki kesempatan untuk mengakhiri musim ini dengan menyamai Duhan di 24 sirkuit yang dimenangkan. Tetapi dengan asumsi ia mengambil kesempatan itu. Lalu pertanyaannya, di manakah ia bisa melampaui total Duhan dan jadi satu-satunya pemegang rekor 25 kemenangan di sirkuit yang berbeda sepanjang masa? Nah, kemenangan di Indonesia dan Portugal tahun ini berarti Marquez telah meraih kemenangan di setiap sirkuit di kalender saat ini, jadi ia membutuhkan sirkuit baru untuk menambah jumlah kemenangannya. Untungnya baginya, dalam hal ini, sirkuit baru sudah di depan mata. Kemungkinan pertama adalah Autodromo Internasional Ayrton Senna di Goiânia saat berhasil kembali ke MotoGP untuk pertama kalinya sejak 2002 pada awal 2025 dan di mana Marquez belum balapan. Jadi, akankah Marc Marquez bisa meraih kemenangan di 3 sirkuit baru yang belum pernah ia menangkan sebelumnya? Mari kita tunggu sampai musim 2026. Selanjutnya berita dari Alex Marquez. Ia mengatakan Francesco Bagnaia tetap menjadi pesaing utamanya untuk posisi runner-up MotoGP meskipun performa Marco Bezzecchi di Aprilia sedang meningkat. Sementara saudaranya Marc semakin dekat dengan gelar MotoGP 2025, perebutan posisi kedua masih terbuka lebar. Alex Marquez tertinggal 175 poin di belakang Marc, menduduki posisi kedua dalam klasemen selama sebagian besar musim. Namun, kemerosotan hasil akhir-akhir ini membuat pembalap Gresini Ducati itu hanya mengumpulkan 19 poin di 3 putaran terakhir di Brno, Red Bull Ring, dan Balaton Park, dibandingkan dengan 34 poin yang ia peroleh di Jerez saja, atau 29 poin yang diperolehnya dari 2 kali finish di posisi kedua di Buriram, Termas, Kota, Aragon, dan Mugello. Penurunan itu seharusnya membuatnya rentan terhadap rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, tetapi pembalap pabrikan Ducati itu juga kesulitan dalam beberapa balapan terakhir dan masih tertinggal 52 poin dengan 8 putaran tersisa. Sebaliknya, momentum beralih ke Marco Bezzecchi dari Aprilia yang telah mengumpulkan 67 poin dalam 3 ajang terakhir dan memperkecil selisih dengan Bagnaia menjadi 31 poin saja. Pedro Acosta dari KTM hampir menyamai perolehan poin Bezzecchi baru-baru ini, tetapi masih tertinggal 33 poin lebih jauh di belakangnya. Meski begitu, menurut Alex, untuk saat ini ia tetap melihat Bagnaia sebagai saingan utamanya. Saat ini Pecco karena dia lebih dekat daripada Bezzecchi, kata Alex di Balaton Park. Ia menambahkan lagi, walaupun Bezzecchi sudah sangat cepat sejak awal musim, dia hampir saja absen di kualifikasi. Dan memang benar di balapan-balapan terakhir, dia juga cukup cepat di kualifikasi. Jadi akan menarik untuk melihat seberapa cepat dia bisa pulih. Namun saya tetap merasa Pecco adalah lawan yang tepat untuk posisi kedua di kejuaraan. Tetapi akan menarik juga untuk melihat Bezzecchi dan Aprilia, bagaimana perkembangan mereka. Sementara Bagnaia dan Bezzecchi menggunakan mesin pabrik terbaru, Alex tidak mengharapkan adanya perubahan lebih lanjut pada GP24 miliknya yang berusia 1 tahun. Basis yang kita miliki sekarang kurang lebih sama, katanya. Jadi mari kita tunggu aja guys, apakah Alex, Pecco, atau Bezzecchi yang akan jadi runner-up MotoGP musim 2025? Atau mungkinkah Acosta diam-diam juga bisa mengejar sampai akhir musim? Tulis komentar kalian di bawah ya.